Kembali lagi di Ruang Tutur. Kali ini kita akan mengenang kembali kisah persahabatan antara Indonesia dengan Uni Soviet atau yang kini dikenal sebagai Rusia. Persahabatan kedua negara ini dimulai sejak era awal kemerdekaan Indonesia, khususnya saat pemerintahan Presiden Soekarno. Hubungan Indonesia dan Rusia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Uni Soviet. Hubungan ini mengalami pasang surut, namun secara umum terjalin erat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pertahanan, dan budaya. Hubungan diplomatik resmi Indonesia-Uni Soviet terbentuk pada tahun 1954. Duta Besar pertama Indonesia untuk Uni Soviet, Dr. Subandrio, melakukan serangkaian kunjungan yang semakin mempererat kerjasama antara kedua negara di bidang politik, ekonomi, dan militer. Pada tanggal 28 Agustus sampai 12 September 1956, Presiden Soekarno mengunjungi Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956, di hadapan Presiden Soekarno dan pejabat tinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich, dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ruslan Abdul Ghani, dan Wakil Menteri Luar Negeri Soviet Gromyko menandatangani pernyataan bersama. Kemudian, pada bulan Februari 1960, Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet Nikita Khrushchev juga mengunjungi Indonesia dan menerima sambutan hangat Presiden Soekarno. Berdasarkan foto-foto yang beredar di internet, tampak Soekarno dan Nikita menikmati sigaret bersama seperti dua sahabat. Berkat kunjungan tersebut, dicapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan militer. Seperti pencairan bantuan keuangan, pembangunan berbagai proyek, dan pasokan peralatan militer dari Uni Soviet ke Indonesia. Persahabatan antara Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dan Uni Soviet, khususnya pada masa pemerintahan Soekarno, adalah bagian penting dalam sejarah hubungan internasional Indonesia pada dekade 1950-an dan 1960-an. Pada masa itu, Indonesia memilih untuk tidak terikat pada blok barat atau timur dalam Perang Dingin, melainkan mengembangkan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Hubungan dengan Uni Soviet, yang merupakan bagian dari blok timur, memainkan peran signifikan dalam kebijakan ini. Indonesia di bawah Soekarno mencoba memainkan peran sebagai pemimpin gerakan non-blok yang netral dalam Perang Dingin, tetapi pada saat yang sama memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Uni Soviet. Soekarno percaya bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dari hubungan ini tanpa sepenuhnya bergabung dengan salah satu blok. Uni Soviet, di sisi lain, melihat Indonesia sebagai negara strategis yang bisa menjadi mitra penting dalam menghadapi dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Setelah peristiwa 1965, hubungan kedua negara mulai meredup. Pemerintah Orde Baru lebih memilih kerjasama dengan negara-negara Barat, sehingga banyak alutsista asal Soviet yang terabaikan. Namun, kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada tahun 1989 menghidupkan kembali hubungan diplomatik. Perjalanan hubungan Indonesia dan Rusia merupakan perjalanan yang kaya akan dinamika. Dari dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia hingga kerjasama ekonomi saat ini, kedua negara telah membangun fondasi persahabatan yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Soekarno, meskipun jarak memisahkan Jakarta dan Moskow, cita-cita bersama menjadikan keduanya dekat. Jika kalian suka dengan informasi menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Ruang Tutur lainnya.